Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pertiwi Devina Landil, program studi psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Artikel terbagi menjadi dua, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel hasil penelitian adalah hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal, memiliki kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena setiap kali terbit, sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan, serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut: nama, judul, penulis, sponsor, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, metode hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan. Kemudian ada juga artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu melalui suatu produk. Dan masih banyak jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang esensial, karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah: yang pertama, judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Selanjutnya, makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagian karangan ilmiah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Isi dari sistematika penulisannya sebagai berikut. Ada bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Kemudian bagian inti, pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik pembahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, penutup. Kemudian bagian akhir ada daftar rujukan dan lampiran jika ada. Laporan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya sebagai berikut. Bagian awal, ada bagian inti, dan juga yang terakhir bagian penutup.
Bagian inti terdiri dari bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian jika ada, kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup, dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional. Bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data. Bagian 4 hasil penelitian, ada deskripsi data, pengujian hipotesis. Bab 5 pembahasan, kemudian langsung bab 6 penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian di bagian akhir pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual serta topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Bagian awal, bagian inti yang terdiri dari alternatif 1, format tetap 1, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 metode penelitian, kemudian bab 3 paparan data dan temuan penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Kemudian ada alternatif 2, format tetap 2 yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Kemudian langsung alternatif 3, format bebas. Bab 1 pendahuluan, bab 2, bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Kemudian bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Itulah pemaparan materi dari saya tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.